Beatnya kan deret. Offline. Oh, beat! Kok lagunya begitu, jogetnya gitu? Gua kan mau main kontra dance. Oh, kontra, dance. Mendingan mainnya kontrakan aja dah, udah difokus gitu. Pacek kan nggak ada, gua gantiin dulu sementara. Iya. Tapi sini dong, ini ada teman saya Sandi nih di sini nih. Dia takut. Enggak, ini mukanya aja yang garang, tapi hatinya mawar kok. Itu bobo serigala. Enggak, ini bukan serigala. Mirip Ini serigala, tampang sangar tapi hati mawar. Oh. Tuh. Halo Husky. Temenin tuh, Halo. kenalin. Santai bro. Azazel, kamu sini aja, Zel. Oh, mau canda ya? Apa kabar? Sandi. Aduh, Azazel. keren banget nih. Ini namanya anjing apa Mas Sandi? Siberian Husky. Siberian Husky. Nah, ini Mas Sandi bikin sebuah komunitas khusus ini? Saya kebetulan breedernya. Oh, breedernya. Oh, oke. Ada banyak banget anjing husky di rumah. 27 ekor saya. Wow, begini semua? Begini semua. Kenapa Husky sih semua? senang sama yang Suka. tipe begini? Satu husky itu saya dia paling dekat pure breed dari nenek moyangnya serigala ya. Oh, makanya saya bilang mirip banget sama serigala kan. Azazel, sini. Terus dia punya karakter nakal. Oh. Great escape. Jadi tukang kabur apa segala macam. Justru sukanya gara-gara itu ya. Tantangannya gimana cara bikin mereka supaya jadi kalem dengan sedikit latihan mereka bisa. Oh gitu. Emang tipe karakter ini husky ini agak liar ya. Memang dia pelari kan. Pelari dia ya. Lari, makanya dia lincah banget kan. Wes, Wih, keren banget. keringetan nih. Capek banget, Lu gak bisa diem. pinjem husky-nya Mas Andi nih. Punya gua nih. Masa? Jangan bohong lu, dosa lu. Stay. Nggak nurut. Enggak, godek enggak. Ini berapa tahun umurnya? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah, ya ampun. Gimana lari-lari sama husky? Capek banget. Lah titis mana? Itu saya tahu tadi karena gua Ketinggalan kali lu larinya kecepatan. Ini antara titisnya yang larinya lebih cepat dari dia atau dia yang lebih cepat dari titis nih? Ini bukannya husky begini Mas Andi harus di tempat-tempat yang dingin ya? Memang AC di rumah kan cuaca Jakarta kan cuaca tropis ya. Tropis ya, betul. Jadi mau nggak mau kita akalin dengan AC 24 jam. Oh, gitu. Di dalam satu ruangan gitu. Lumayan juga listriknya ya. Ya lumayan. Terus dia perawatannya cukup sulit nggak? Atau Perawatan nggak sulit. Nggak, Jadi mandi kalau seandainya dia hanya main-main biasa sih 1 bulan sekali mandi nggak. Oh, mandi 1 bulan sekali ya. Apa sih kelebihan dari husky ini dibanding anjing lain? Gini, husky itu satu, saya senangnya dia punya double coat. Double coat ini yang disebut bulu luar kasar, bulu dalamnya bulu kapas. Oh gitu. Oh iya. Bulu kapas ini nggak akan tumbuh kalau dia tanpa AC, tanpa gitu? dingin. Tanpa dingin. Kalau nggak dingin? Dia nggak akan tumbuh. Harus di tempat dingin berarti ya? Terus sifat dan karakternya yang saya suka ya. Jadi memang dia anjingnya nggak kelemar-kelemar, nggak diem. Iya. Dia aktifnya ini ya. Aktifnya. Betul. Ini ya. Dan saya juga sering bawa mereka pakai kereta. Jadi kereta aja mereka narik saya. Oh ya? Kayak berasa Kayak Ed Bilo gitu lah. Iya. Cuma kan kita pakai roda sepeda. Pakai roda sepeda ya. Lucu Keren banget ya. Dan ini ada anjing yang jago melakukan pekerjaan sehari-hari layaknya ini dia. manusia. Nih, kita akan lihat. Dia menyetir mobil nih, Max namanya. Ada 2 ekor anjing poodle asal Florida, Amerika Serikat yang punya kecerdasan melampaui anjing biasa. Namanya Max dan Ruby. Kedua anjing ini bisa melakukan aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia. Masa sih? Oh ya ampun, makan dia lebay. Keduanya dilatih memasak dan bersih-bersih ya. Sang pelatih mengatakan kalau ia memakai metode pelatihan sukarela atau penguatan positif. Oh. Max dan Ruby hanya dilatih saat mereka ingin saja dan tidak pernah dipaksa. Mereka juga bisa berayun di ayunan. Tuh. Ini sendiri lucu banget. Bermain piano serta menyetir mobil. Kalau nggak salah dia belajarnya kursus juga di Adijaya mobil ya. Adijaya mobil zaman dulu banget. Wah, keren tuh. Dia bisa baca buku juga tuh. Tuh. Asik dia nyetir. Ya elah. Lebay. Ini kayaknya mobilnya pakai remote deh. Tuh, wih keren. Nah, itu dia. Jadi anjing itu ternyata kalau dilatih juga bisa seperti manusia ya. Husky sendiri juga sebetulnya bisa Sama dilatih bisa. juga ya kan? Husky tuh kalau bisa Cuma dijual, husky itu tipenya cuek.
Oh, Jadi cuek, kalau dia dia agak nggak- bebel ya berarti ya. Jadi dia nggak chemistry nggak dapet, mereka susah Mereka dilatih. sudah dilatih. Oh, gitu. Rada-rada cuek dia. Iya. Tetap ya. Kayak ya, seperti yang ini nih satu, itu kalau bukan saya yang bawa, kan dia anjing kontes. Dia tanggal 18 besok juga dia Mereka agak ikut festival. agak ada kontes lagi. Itu kalau bukan saya yang bawa, mereka Nggak mau deh. kupingnya nggak akan tegak. Oh, gitu. Dia pasti di samping, kayak begini nih. Oh. Jadi Lagi, bagi lagi, dia lagi. orang asing Udah. sama sekali nggak mau dia. Oh, kayak gini kan tegak nih. Enggak, justru Ini ini lagi nggak ke tegak. samping. Lagi Oh, gitu. lagi apa? Lagi pengen sesuatu dia. Lagi moodnya jelek. Oh. Oh, mau gitu. ini harganya berapa sih kalau misalnya dijual nih husky ini? Rata-rata kalau di Indonesia? Mahal. Di Indonesia Kisarannya? mulai ada yang biasa mulai dari 5 juta sampai 15 jutaan. Oke. Wih, mantap ya harganya ya. Ini ada juga yang unik, ini masih bicara soal hewan. Ada macan hasil kawin silang. Ya, kelangkaan harimau putih di alam liar itu menyebabkan banyak pihak kebun binatang dan sirkus melakukan kawin silang untuk menghasilkan harimau putih yang cantik. Tapi banyak di antara mereka yang dilahirkan dari proses kawin silang ini. Jadinya malah terlahir cacat, bahkan Real, kelainan bentuk karena proses kawin silang ini. Dan ini kayak ini jadi salah satu harimau putih asal kawin silang. Ia ditemukan saat usianya 3 tahun di tempat kawin silang ilegal di Arkansas, Amerika Serikat. Nah, Dia sedih Kenny itu temennya. lahir Iya. dengan moncong yang pendek, muka yang bulat, gigi yang jarang-jarang, dan wajahnya lebih mirip dengan anjing. Kasus kawin silang ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi binatang ya. American Zoological Association (AZA) melarang praktek kawin silang sejak tahun 2011 karena takutnya binatang-binatang itu akan jadi cacat segala macam karena hasil kawin silang tersebut. Kalau tadi Mas Andi kan ada 27 ekor ya kurang lebih. Ada yang lagi mau beranak juga? Ada 4 indukan lagi. Ada 4 indukan Yang lagi. Prepare sama mungkin Mei kali baru Waduh, ada. lumayan banyak banget ya kalau lagi di rumah tuh ada Ini banyak yang banget. dulu kalau nggak salah pernah ada tayangan bisa nyanyi kan? Ya, iya, yang iya, ada di YouTube. Dia kan kalau ngelolong kayak gitu kan. Mereka nggak bisa gonggong. Mereka gonggongnya nggak bagus gitu. No. Gonggongnya jelek, tapi mereka rata-rata melolong. Nah, kalau bicara soal living with animals yang sangat banyak, ini ada wanita yang tinggal bersama 70 kelelawar. Ini wanita asal Tel Aviv, Israel ini sangat menyukai kelelawar. Dia bernama Nora Lifshitz ini. Lifshitz ini memenuhi rumah sederhananya dengan kelelawar. Nggak tanggung-tanggung, Nora punya 70 ekor kelelawar di dalam rumahnya. Dia memang sengaja menjadikan rumahnya sebagai penampungan kelelawar. Dia melakukan hal itu semata-mata untuk menolong kelelawar-kelelawar itu karena beberapa dari mereka ada yang terluka dan juga sakit. Tapi nggak nyampe 70 juga. Banyak banget. Oh, tapi ternyata memang Nora ini akan melepaskan kelelawar itu kalau memang sudah benar-benar pulih. Oh gitu. Saat ini Nora punya acara amal yang bertujuan untuk mengumpulkan dana pembangunan rumah untuk kelelawar. Jumlah dana acara amal tersebut kini sudah mencapai $15.000 atau sekitar 200 juta rupiah. Selamat ya buat Nora ya, terus berjuang ya untuk kelelawar-kelelawar tersebut. Nora ini kelihatan banget dia cinta banget sama kelelawar karena dia pengen jadi Batman dulunya mungkin ya. Bad girl dia sebagai Bad girl, bad iya. girl ya. Oke, ini ada lagi kucing yang paling fashionable. Sebuah akun Instagram bernama @pushinglamb menunjukkan betapa cantiknya seekor kucing yang dandani secara glamor. Pitzus, kucing yang menjadi model Instagram tersebut kini dijuluki sebagai kucing yang paling fashionable, Ya ampun. cantik dan juga glamor. Ya ampun. Di akun Instagram tersebut, Pitzus mengenakan berbagai barang mewah dan berkelas seperti hiasan kepala, kalung mutiara, gaun malam sampai bulu mata palsu. Ya ampun, yang bulu bener mata aja. dia. Ke bulu mata pakai. Tadi juga lihat ada pakai eyeshadow. Ya ampun. Ini sebenarnya ini kucing ini dulu adalah seekor kucing jalanan yang hampir mati. Oh gitu. Karena kelaparan dan sakit-sakitan. Namun ia diselamatkan oleh seorang pencinta kucing dan akhirnya sekarang dijadikan sebagai seekor model kucing yang paling fashionable dan glamour di Instagram. Mas Randy, mau Instagram. nanya dong, ini kalau perlombaan husky begini apa biasa yang dilombakan? Anatomi. Anatomi tubuhnya? Anatomi tubuhnya. Oh. Besar telinga, letak telinga, punggung ukuran punggungnya, Ukuran jadi punggungnya. punggungnya panjang badan, Oh gitu. panjang ekor, larinya dan fokusnya. Iya, Karena iya, ini iya. kan paling doyan lari-lari kan, Ya. aktif kan ya. Sehari itu butuh berapa jam untuk dia jalan-jalan? Treadmill, Treadmill. saya pakai treadmill itu satu hari mereka pagi sore itu setengah jam. Setengah jam. Udah bisa Nah, bawa tapi treadmill. kalau kita bawa lari ya kurang lebih 5 kilo lah ya.
Sehat kilo. berarti jadi ya? Waduh, sehat anjingnya, Terus sehat anjingnya yang punyanya. Ya. Tiap hari 5 kilo kan, lumayan tuh, lama-lama maraton deh. Makanya Mas Hendy kurus, lari terus Mas Hendy. Ya. Bawa anjing semua, iya ya. Bawa anjing ikut olahraga juga dua-duanya berarti ya. Ini nih ada acara hewan juga, ada penyelamatan anak gajah yang hampir tenggelam di saluran air. Seekor anak gajah berhasil diselamatkan 2 orang pekerja tambang di Afrika Selatan. Anak gajah itu nyaris tenggelam di saluran air dekat bendungan pertambangan Vallo Borwa kesian ya. Copper di timur laut Afrika Selatan. 2 orang pekerja tambang yang bernama Johan dan Quentin ini melihat kejadian tersebut langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkan anak gajah yang hampir tenggelam tersebut. Ya ampun. Kesian. Hah, dia tenggelam di... Oh, dia masuk ke dalam situ. Ampun, kasihan Ini banget. dia videonya ya, aksi penyelamatan gajah tersebut. Tuh, lihat tuh. Aduh. Oh, dia bisa nyemplung ke situ sih. Aduh, kasihan. Kelihatannya dia shock gitu ya. Tuh, lihat tuh. Tuh. Belum Dia bisa jalan. Shock lah, udah mau tenggelam. Untung ada yang nemuin, untung ada yang lihat. Oh, kamu bisa nyasar di situ sih, Jah. Namanya bukan Dia Ija. mengalami dehidrasi dan kelelahan. Anak gajah. Kok bisa-bisanya dia masuk ke situ? Mungkin dia salah jalan atau salah gaul. Diajak sama temen-temennya terjerumus lah dia jadi. Gitu. Tipsnya apa sih kalau buat sahabat pagi nih yang ingin memelihara juga jenis binatang seperti Siberian Husky ini? Pilih anjing minimal yang sesuai dengan lahannya. Oh, Kita punya iya. lahan atau tidak. Oke. Kalau kita nggak punya lahan ya lebih baik anjing kecil. Kalau ini mendingan Kalau yang ada lahannya ya? Ini tipe anjing yang nggak bisa dilepas. Jadi dia mereka harus di kandang. Kalau dilepas, wow, Sofa udah pasti habis. bapak udah masih habis. Rumah tiap sudut pasti pipis semua. Scratch. Nah, kalau jantan pasti dia ketemu tiap sudut pasti dia pipis. Buat tandain Nandain areanya. teritorial dia karena dia tipe anjing yang teritorial ya. Ternyata nggak gampang melihara. Kalau ngeliatnya sih kayaknya lucu gitu meliharanya. Lebih baik dari umur berapa sih kalau saya pelihara anjing? 4 bulan lah udah aman. 4 bulan sudah aman. Oke. Terima kasih loh Mas Andi loh atas informasinya. Makasih, Mas Andi. Makasih. Husky, terima Sukses kasih. terus ya. Terima kasih ya, kamu keren banget deh. Terus kita ingatkan lagi nih ya, ini masih musim penghujan. Iya. Tadi aja kesini tuh hujan ya, hujan deras lumayan. Jadi jangan lupa untuk membuat lubang biopori. Ini punya banyak banget manfaatnya, mulai dari mencegah banjir, sebagai tempat pembuangan sampah organik dan juga menyuburkan tanaman. Iya. Nah, sampah organik yang kita buang di lubang biopori itu berfungsi sebagai makanan untuk organisme yang ada di dalam tanah. Jadi kita buat tuh diameternya 10 cm ya. Iya, betul. Terus Dan kedalamannya 100. 100 km ya. 100 cm. Oh, 1 cm aja. 100 kilometer. Habis 100 itu cm ya. Dikasih semen, habis itu taruh deh untuk sampah-sampah organiknya. Iya, betul. Ya. Oke, buatlah lubang biopori mulai dari sekarang. Pak C, silakan makan pisangnya. Itu Oh, adalah iya. salah satu Hari ini cuma gerakan makan diet. pisang doang dia. Iya, kita akan Kasih pisang lanjutkan OPD-nya dia. Lanjutkan. Kalau bisa sama kulit-kulitnya. Karena serat-seratnya itu bagus di kulit. Gitu ya. Oke. Semangat Pak C ya. Oke. Saya ada pertanyaan penting. Ya. Kenapa? Tahu nggak ukuran kakinya berapa sentimeter? Ukuran kaki Mas Andi. Kaki siapa ya? Kaki Kaki Mas Mas Andi. Andi deh. Oh. Kenapa sih nanya-nanya ukuran kaki? Iya, saya mau tanya aja, saya Mau kan ngasih nanya. sepatu. Enggak, saya nanya ukuran kaki. Nih, berapa senti? Oh, bukan Oh. ukuran telapaknya, bukan. Kaki mana kaki? Kaki ini sih. Kaki ini kan kaki. Saya nanya itu berapa sentimeter. Oh, gitu. Ya mesti ada meterannya. Oh, ya udah, ntar saya cari meteran Nanti deh. kalau lu penasaran kita Iya. ukur-ukur Kenapa saya ya. tanya ukuran kaki berapa sentimeter? Ntar deh habis yang satu ini. Setelah jeda pariwara berikut ini jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!